Ini ya teman-teman, kita juga siapkan charger untuk mobil Wuling. Nah, kita ingin tahu berapa sih kapasitas charging untuk mobil ini. Kita tadi sudah melihat data untuk daya tampung si baterai ini 26 kWh. Di sini kita siapkan charger atau sistem PLTS dengan kapasitas inverternya ini 2000 watt. Dan kita siap ada MPPT-nya juga kapasitas 100 ampere atau di angka 5000 watt untuk kapasitas panel surya. Ini kondisi gerimis ya. Nah, ini untuk baterai kita menggunakan 1 unit baterai. Jadi untuk kondisi siang lebih efektif dipakai untuk nyarjing mobil, misalnya di kantor. Nah, itu lebih efektif karena hasil produksi dari panel bisa langsung dipakai untuk nyarjing di mobil ini tanpa melewati sistem baterai. Oke, kita langsung coba. Ini ya untuk kapasitas produksi panel di sini. Nah, ini kondisi mendung ini. Cuma 4 ampere atau di 200-an watt. Nanti beban charging bisa kita lihat di sini buat pembacaan. Gimana Mas ini untuk chargingnya? Oh, bawang itu apa itu? Ini adalah charger. Oke. Ini adalah charger untuk mencharging mobil Wuling REV. Di paket penjualan nanti akan mendapatkan 2 charger. Pertama charger seperti ini. Yang kedua adalah charger portable yang akan kita gunakan misalnya ingin mencharger di jalan. Ada fasilitas charger di jalan, kita menggunakan itu di PKLU. Oke. Untuk yang charger ini seperti biasa ya, kita masukkan ke dalam listrik rumahan juga bisa, apalagi dengan model panel solar panel seperti ini juga bisa. Kita coba ya. Oke, ini ya, sini. Oke, kita coba. Indikatornya menyala, berubah jadi warna merah. Ini artinya siap digunakan. Kita coba. Nyampe enggak ini? Ya. Cara mencajernya adalah tinggal membuka bagian depan. Kita buka bagian sebelah sini. Tinggal kita colokkan seperti biasa. Oke. Nah ini ya, jadi daya charging mulai meningkat. Ini 1700 watt. Ini chargingnya arusnya 8 ampere 7,9, 1700 watt. Ini mode normal ya Mas? Mode normal. Untuk melihat apakah chargernya sudah berfungsi dapat dilihat dari bagian ini. Sini. Selamat siang. Bisa dilihat. Ini indikatornya, oh ini ya. Jadi ini pengisian. Pengisian di sini sudah terlihat. Berarti charger sudah terkoneksi dengan mobil. Oh, oke. Ada indikator. Tuh. Serta ini ada persentase. Persentase baterai. Oke, mantap, mantap. Nah, ini dengan kondisi 75% berarti masih kurang 25%. Kalau kita lihat tadi datanya ini 26 atau 36 kW ya tadi daya tampung si baterai ini. Ya. Kurang lebih kita lihat aja ada. Oh, ini. Ini ya, jadi di sini di brosur ini tertera nih kapasitas baterai 26 kWh. Jadi misal kondisi ada kurang di 25%, berarti kurang lebih ini di kisaran 700 watt hour. Dengan kondisi charging sebesar 1000 watt, ini nggak nyampe 1 jam udah full 100%. Kita lihat lagi kondisi chargingnya seperti apa. Wah, ini hujan, ini jadi produksi dari panel suryanya. Nih 1700 watt, jadi masih continue. Sedangkan kekurangan baterai yang 25% tadi di angka
700 watt hour. Dengan penchargingan sebesar ini nggak nyampe 1 jam sudah full. Ini hasil produksi panel, ini bisa dilihat sendiri, 2 ampere atau kisaran 100 watt. Karena kondisi hujan, jadi produksi panel surya cuma kecil. Nanti saat kondisi panas terik bagus, hasil produksi panel surya dari atas yang dikontrol oleh MPPT ini bisa langsung dipakai untuk charging mobil. Nah, untuk baterai sendiri, baterai ini berfungsi sebagai penyetabil saja. Di saat seperti ini ya, kondisi produksi panel suryanya kecil. Nah, sisa kekurangan untuk charging ini diambilkan dari baterai. Di sini kita bisa lihat arus yang mengalir yang diambil dari baterai ini sebesar 39 ampere atau di angka 1500-an, 1600-an watt ya. 48 volt. Jadi tentunya untuk charging ini kalau kita sesuaikan dengan daya PLN di rumah hanya 2200-an ya, Mas? Minimal segitu. Tapi kita sarankan karena di rumah pasti kan kita juga menggunakan alat elektronik lain. Kita sarankan di angka 4000-an lah demi keamanan juga. Nah, kalau hanya fokus masang 1 meteran, nah bisa menggunakan daya 2200 sudah cukup. Karena di sini kita lihat real kebutuhan charging mobil ini 1700 watt. Berarti kalau 26 kWh itu kurang lebih 3 jaman udah full. Kalau dari sini, dari brosur ini tertera pengisian selama 4 jam. Karena nanti kondisi baterai udah mau full, pasti konsumsi charging akan menurun. Seperti itu. Masih stabil di 1707 watt. Nah, buat teman-teman yang ingin beli mobil, nggak usah bingung lagi mengira-ngira kebutuhan untuk chargingnya. Kita sudah simulasikan menggunakan inverter kapasitas 2000 watt sudah cukup, dan baterai 1 unit pun sudah cukup. Ini baterai 1 unit kapasitasnya 4,8 kWh, sedangkan kapasitas baterai di mobil sendiri hanya 26 kWh. Seperti itu. Ini. Karena kita harus menggunakan harus ada kunci, jadi enggak. Di sini kan ada 3 tombol, tinggal pencet aja seperti biasa, tombol bagasi. Pencet kan? Nih ya, bagasi segini. Jadi kalau mau yang touring, perjalanan jauh, luar kota, luar pulau, kalau takut sampai kehabisan baterai, nanti bisa bawa serep, unit baterai taruh di belakang sini sama inverter. Jadi pas di rest area atau pas di mana atau di tengah hutan bisa langsung charging secara mandiri, nggak perlu bingung-bingung lagi harus cari jaringan PLN atau cari apa-apalah. Kita sudah punya power bank lah. Power bank pribadi. Khusus untuk jarak tempuh yang jauh. Mantap ini, pas ini untuk 1 baterai ini di sini. Ini pun dapat dilipat, jadi akan terlihat sangat lega. Buat yang pacaran enak ini berdua, yang belakang bisa buat naruh-naruh barang. Koper bisa muat 4 koper besar. Iya. Mantap. Beski. Nah, ini motornya, terus baterai ada di bawah. Kita lihat charging, produksi panel,
Beban 1700 watt. Baterai 30 ampere. Nah, kita akan lihat udah menambah berapa persen tadi. Dari 75 Kurang lebih baru 5 menit, 5-10 menit ya. Tadi dari 73 kalau nggak salah kita buat jalan-jalan tadi. Nah ini karena baru beberapa menit ya, jadi belum kelihatan untuk indikator penambahan, masih di angka 75%. Jadi enak pakai mobil ini, misal stay di mana tinggal colok-colok listrik aja, atau pas di kantor ada sistem PLTS ya lebih efektif. Hasil produksi dari PLTS, panel surya bisa langsung untuk nyarjing mobil ini. Seperti itu tadi ya teman-teman untuk proses pengisian charging mobil Wuling yang tipe long. Bisa kita simpulkan di sini masih stabil, bebannya di angka 1700 watt. Buat yang ingin tanya-tanya tentang spek kebutuhan listrik PLTS untuk mobil, bisa langsung konsultasi dengan kita. Nomornya ada di bawah ini. Atau bisa juga yang tanya-tanya untuk spesifikasi mobil, juga bisa hubungi Mas Trias dari Wuling Gamping, Yogyakarta. Mantap. Terima kasih Mas. Siap. Pas ada itu loh, kayak pameran atau apa gitu. Iya, iya. Ini kan menggunakan charger yang biasa. Kalau menggunakan fast charging bisa lebih cepat. Tapi baterai lebih gede mas. 7.000. Oke. Daya muat berapa itu? Berapa kilo? Ya 4 orang lah ya. Estimasi ya. Ditambahin nih, beli bagasi. Gimana buka bagasinya ini dari depan? Ini belakang juga bisa. Oke. Karena kita harus menggunakan kunci dulu. Itu ketiga. Ini kan ada 3 tombol. Bagasi